Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Hayya nabda bidarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai isim isyarah atau kata tunjuk dan isim domir atau kata ganti orang. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai isim mufrad dan penggunaan kata tanya, ma, man, dan hal. Simak baik-baik. Yang pertama, isim mufrad. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Sedangkan mufrad artinya tunggal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa isim mufrad adalah seluruh kata benda dalam bahasa Arab yang bermakna tunggal. Isim mufrad terbagi menjadi dua, yaitu isim mufrad muzakkar dan isim mufrad muannas. Isim mufrad muzakkar contohnya seperti mudarrisun, seorang guru laki-laki, tilmizun, seorang murid laki-laki, muhandisun, seorang arsitek laki-laki. Nah, jadi kesimpulannya, isim mufrad muzakkar merupakan kata benda tunggal untuk laki-laki atau yang menunjukkan laki-laki tunggal. Sedangkan isim mufrad muannas contohnya seperti mudarrisatun, seorang guru perempuan, tilmizatun, seorang murid perempuan, muhandisatun, seorang arsitek perempuan. Jadi kesimpulannya, isim mufrad muannas merupakan kata benda tunggal untuk perempuan atau yang menunjukkan perempuan tunggal. Di sini jelas sekali perbedaannya, yaitu muzakkar tidak ada tak marbutoh di akhirnya, sedangkan muannas ada tak marbutoh di akhirnya. Muzakkar dan muannas ini tidak hanya berlaku kepada orang, melainkan juga berlaku terhadap kata benda seperti meja, kursi, pulpen, dan lain sebagainya. Berikut contohnya. Contoh isim mufrad muzakkar, diantaranya qalamun, sebuah pulpen, kitabun, sebuah buku, kursiyun, sebuah kursi. Sedangkan contoh isim mufrad muannas diantaranya majallatun, sebuah majalah, kurrosatun, sebuah buku tulis, saburotun, sebuah papan tulis. Masih berkaitan dengan yang tadi, isim mufrad muzakkar tidak diakhiri dengan tak marbutoh, sedangkan isim mufrad muannas diakhiri dengan tak marbutoh. Dapat dipahami? Sekarang kita akan bahas mengenai penggunaan kata tanya. Nah, penggunaan kata tanya dalam bahasa Arab tentunya banyak sekali. Seperti dalam bahasa Indonesia ada apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu. Namun, yang akan kita bahas di sini hanya 3 kata tanya ya. Di antaranya, ma, menanyakan benda tidak berakal. Man, menanyakan benda berakal. Hal, menanyakan pendapat. Berikut contohnya. Untuk kata tanya, agar lebih lengkap, kita gunakan dengan kata tunjuk. Ma hadza, hadza kitabun. Apa ini? Ini buku.
Ma hadhihi, hadhihi kurrosatun. Apa ini? Ini buku tulis. Nah, ada kan perbedaannya? Ya, perbedaannya terletak di muzakkar dan muannasnya. Karena kitabun muzakkar, maka pertanyaannya menggunakan kata tunjuk hadza. Nah, yang kedua, karena kurrosatun muannas, maka pertanyaannya ditambahkan hadhihi. Begitu pula dengan zalika dan tilka. Contohnya di sini ada ma zalika, zalika babun. Apa itu? Itu pintu. Ma tilka, tilka kharitatun. Apa itu? Itu peta. Karena babun muzakkar, maka kata tunjuk yang tepat menggunakan zalika. Yang terakhir, karena kharitatun berupa muannas, maka kata tunjuk yang tepat menggunakan tilka. Dapat dipahami? Sekarang man menanyakan benda berakal. Nah, untuk lebih lengkap kita tambahkan dengan isim domir atau kata ganti orang. Seperti contohnya, man anta ana tilmizun. Man anti ana tilmizatun. Sama seperti yang tadi, perbedaannya terletak pada muzakkar dan muannasnya. Karena di sini ditanyakan man anta, siapa kamu, laki-laki. Berarti yang ditanyanya adalah seorang laki-laki. Maka dia menjawab ana tilmizun, saya murid laki-laki. Nah, contoh yang kedua, man anti ana tilmizatun. Karena yang ditanyakannya adalah anti, man anti, siapa kamu, perempuan, maka jawabannya saya murid perempuan. Nah, ada kan perbedaannya? Ya, terdapat tak marbutoh di akhirnya. Contoh yang ketiga, man huwa, huwa mudarrisun. Siapa dia? Dia seorang guru laki-laki. Man hiya, hiya mudarrisatun. Siapa dia? Dia seorang guru perempuan. Karena yang ditanyakannya adalah huwa, dia laki-laki, maka jawabannya berupa muzakkar. Nah, di sini contohnya yaitu mudarrisun, guru laki-laki. Yang terakhir, karena yang ditanyakannya hiya, dia perempuan, maka jawabannya pun harus perempuan atau muannas. Maka di sini contohnya mudarrisatun. Dapat dipahami? Kata tanya man atau siapa juga bisa ditambahkan dengan kata tunjuk. Bila tadi ditambahkan dengan isim domir atau kata ganti orang seperti huwa, hiya, anta, anti. Nah, di sini ditambahkan dengan kata tunjuk atau isim isyarah. Contohnya seperti man hadza, siapa ini? Hadza Umar, ini Umar. Man hadihi,
Siapa ini? Hadhihi Aisyah. Ini Aisyah. Man zalika? Zalika Ridwan. Siapa itu? Itu Ridwan. Man tilka? Siapa itu? Tilka Faridah. Itu Faridah. Pertanyaan hal adalah untuk menanyakan pendapat. Apabila jawabannya benar, maka menggunakan kata na'am. Dan apabila jawabannya salah, maka menggunakan kata la. Contoh pertanyaan yang jawabannya benar. Hal anta tilmizun? Naam, ana tilmizun. Apakah kamu murid laki-laki? Ya, saya murid laki-laki. Hal anti tilmizatun? Naam, ana tilmizatun. Apakah kamu murid perempuan? Ya, saya murid perempuan. Nah, ini apabila jawabannya salah. Hal anta mudarrisun? La, ana tilmizun. Apakah kamu guru laki-laki? Tidak, saya murid. Hal anti mudarrisatun? La, ana tilmizatun. Apakah kamu guru perempuan? Tidak, saya murid perempuan. Jadi kesimpulannya, untuk pertanyaan hal, apabila jawabannya benar, maka menggunakan na'am. Nah, sedangkan apabila jawabannya salah, maka menggunakan la. Dapat dipahami? Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Hayya nakhtam bidarsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.